hampir di Eropa itu ya. Jadi ini salju yang ini nafasnya itu sampai ini seperti berasa orang merokok, padahal enggak ini karena saking dinginnya cuaca ya. Ini Masya Allah, ini saljunya, esnya ini yang bisa dilihat nih, salju esnya. Jadi ceritanya setelah subuh itu cuaca terasa sangat dingin. Jadi saya penasarannya langsung gas sepeda motor, tidak nunggu lama-lama, panasin sedikit mesin, langsung tancap gas. Ini dari tempat saya ke Dieng itu sekitar 3 km, kurang dari 10 menit sudah sampai. Sekitar 5 menitan itu udah sampai di tempat perburuan para wisata. Maupun sepeda motor. Jadi pagi ini memang cerah sekali ya. Sudah nampak bahwa matahari itu akan terasa hangat di siang harinya, tapi di pagi harinya itu dinginnya nggak karuan. Apalagi pada saat ini saya nggak pakai kaos kaki, nggak, ala kadarnya ini agak gimana ya, ini kejar jam tayang, jadi nanti keburu waktunya siangan, jadi embun saljunya atau embun esnya atau embun lepasnya itu udah kabur terbawa sinar matahari. Makanya saya buru-buru ini darurat ya, buru-burunya ya. Jadi kalau nggak dapet momen, yang nggak dapet fenomena alam yang
embun salju itu rugi lah, soalnya deket kalau dari di rumah saya itu deket. Ini sebentar lagi, sedikit lagi nyampe. Jadi pagi hari itu yang parkir duluan itu mobil truk bawa pupuk organik. Nah ini dari ikon Dieng Banjarnegara itu nggak jauh, sekitar 50 meter ini nanti belok kiri itu kan ada tanah lapang. Nah, ada tanah lapang, disinilah tempat dimana para wisatawan itu cari yang namanya es, embun salju, embun upas. Dikatakan embun upas karena apa? Merusak tanaman. Kalau tanaman kentang terkena embun salju, embun es, ya udah ngalamat mati gasik, itu bahasa Jawanya seperti itu. Wah, itu udah ada orang di sana ini. Sepertinya juga para konten kreator itu udah. Langitnya itu terlihat eksotis banget ya bagi ini. Ini di tanah lapang, jadi rumputnya itu agak bergelombang ya. Jalanannya bergelombang. Kondisinya masih gelap sekali ya sebenarnya ya, karena pagi-pagi buta ini. Ini udah ada 2 orang di sini ya, dia sedang mengadem. Tamannya sedang mengabadikan momen-momen ya, fenomena alam yang langka ini. Soalnya jarang sekali terjadi deh. Jadi embun salju atau embun upas itu fenomena alam yang tidak di setiap tahunnya itu terjadi. Meskipun itu bulan Juni atau bulan Juli atau bahkan bulan Agustus sekalipun, itu nggak tentu ya, belum tentu ada. Makanya fenomena langka ini itu banyak sekali wisatawan dan orang-orang yang dekat di sini, termasuk konten kreator itu banyak yang mengabadikannya. Matahari itu sudah mulai tampak dari beraduannya, sehingga ikon tulisan besar itu font Dieng Banjarnegara ini menunjukkan bahwa ini kawasan Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Jadi sebagaimana yang kita lihat itu bahwa hamparan rumput yang tadinya hijau ini di tanah lapang. Jadi berada di Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Pagi yang begitu sangat-sangat dingin, hamparan rumput yang hijau ini berubah drastis ya, menjadi hamparan es, hamparan salju. Ini kalau kita sentuh itu kaku sekali rumputnya. Jadi ada es yang menyelimuti sekujur tubuhnya rumput pokoknya. Jadi hijau daunnya rumput itu nggak tampak, nggak terlihat sama sekali. Seolah-olah ini adalah batangan-batangan es, atau seolah-olah ini adalah salju. Ini di kawasan memang dekat dengan Candi Pandawa 5 ya. Di tanah lapang yang biasanya dilakukan di sana kegiatan-kegiatan olahraga sepak bola ini. Kalau di musim-musim seperti ini, jadi mulai musim kemarau ini memang seperti ini kondisinya yang bisa kita lihat. Bertepatan dengan hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024.
Ini fenomena alam yang langka, yang tentunya banyak orang yang ingin mengabadikan fenomena ini sebagai satu kenangan ya. Jauh-jauh yang dari Jakarta, pokoknya yang dari luar kota ya, dari luar daerah ini ingin datang kemari sengaja untuk membuktikan, melihat dengan mata kepala, dengan realitas yang ada, bahwa memang benar-benar di dataran tinggi Dieng, di Dieng khususnya ini benar-benar ada hamparan embun es atau embun salju, atau orang-orang di sekitarnya menyebutnya embun upas. Maka kita pernah mendengar istilah bahwa embun salju itu keuntungan, kebahagiaan bagi para wisatawan karena bisa menikmati melihat pemandangan yang langka ini. Tapi bagi petani ini, ada petani ya yang mungkin merasa kerugian ketika mengenai tanamannya. Ini khususnya adalah tanaman kentang ini yang berdampak pada kematian tanamannya, bukan orangnya tapi tanamannya. Fenomena seperti ini, embun salju, embun upas, embun es, itu bisa kita saksikan, bisa kita lihat itu di kondisi cuaca berada di suhu 0 derajat Celcius. Bahkan hari ini, hari Kamis tanggal 20 ini bertepatan dengan suhu berada di -1 derajat Celcius. Artinya memang mau nggak mau itu embun yang berada di rumputan, di posisi manapun ya, di botol air mineral, di kardus, sobekan kertas, di atas plastik, sampah, maka embun itu akan berubah menjadi es ataupun salju. Efek yang ditimbulkan dari suhu yang semakin dingin itu dilihat, atau yang paling jelas itu pada sebuah hamparan benda, terutama kalau di tanah lapang seperti yang kita lihat sekarang ini ya, di atas rerumputan. Jadi rerumputan hijau ini menjadi panorama yang paling mengesankan ya, menjadi pemandangan yang paling aneh. Namanya juga fenomena langka, yang mana ini hanya terjadi di bulan-bulan tertentu dan tidak setiap tahunnya terjadi. Jadi kalau misalkan Anda mau berlibur kemudian ingin melihat atau perburuan es ya di hamparan tanah lapang di Dieng, ini setidak-tidaknya ya minimal agendakan di bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi 3 bulan inilah yang menjadi sasaran para wisatawan untuk membuktikan adanya ataupun tidak adanya. Karena kadang-kadang sudah datang dari jauh-jauh tapi ternyata nggak ada. Belum tentu ya, belum tentu, ini jarang. Jadi sangat-sangat langka. Makanya bukan jauh-jauh, deket-deket dari Dieng, saya tetap berusaha ingin mengabadikan fenomena yang langka ini untuk pemirsa.
sehingga menjadi informasi yang akurat, menjadi informasi yang tepat, dan benar-benar bisa mewakili bahwa konten yang kita buat itu bisa memberikan informasi yang luas, dan orang-orang yang di sana membutuhkan informasi yang tepat, informasi yang akurat dan juga tepat, sekaligus memberikan jalan yang baik bagi orang-orang yang ingin berlibur, terutama adalah melakukan refreshing dan berlibur ke dataran tinggi Dieng, khususnya di Dieng. Seperti hampir di Eropa itu ya, jadi ini salju yang ini nafasnya itu sampai ini seperti berasa orang merokok, padahal enggak, ini karena saking dinginnya cuaca ya. Ini Masya Allah, ini saljunya, esnya ini yang bisa dilihat, salju esnya. Ini ada kardus. Saya ingin mencoba membuktikan apakah benar-benar. Nah, ini kardus ini menjadi kaku, ini jadi seperti kakunya itu karena faktor salju es ya. Jadi faktor salju yang es. Jadi daun ini menjadi kaku ya, sebab faktor dia terselimuti oleh es ya. Ini daun-daun ini ya, jadi dingin banget ini, Masya Allah.
Jadi waktu ini menunjukkan saat ini waktu menunjukkan jam 6.26 yang rumput hijau itu berapa? Jadi hampir setengah 7 pagi ya. Akan tetapi ini karena keadaan matahari di musim kemarau itu embun es itu masih tetap bertahan, lebih siang lagi, masih tetap bercengkarama di atas rerumputan yang hijau ini, kemudian disulap menjadi hamparan es. 7 itu artinya nanti cairnya itu ya sekitar jam-jam 8 jam 9 ya sudah embun terkalahkan oleh masih bisa dilihat panasnya matahari, meskipun setiap orang yang nanti pada siang harinya akan terasa sangat panas, fenomena langka, sangat hangat. Saya agak lama jadi menyengat tubuh atau kalau di siang hari di saat musim kemarau saat seperti ini. Tapi pagi harinya itu masya Allah itu dinginnya minta ampun, gak karu-karuan. Masya Allah dinginnya itu benar-benar dingin, menusuk tulang, menusuk sekujur tubuh. Kalau nggak pakai kaos kaki, jadi di tengah nggak pakai jaket yang tebal itu nggak tahan, benar-benar nggak tahan di dataran tinggi Dieng pada saat musim kemarau ini. Kalau tidak yang sampai berpakaian yang hangat yang tebal-tebal seperti di Eropa. 6.23 ini masih ada ya, belum belum cair oleh sebab sinar matahari pagi. Ini pukul sekitar 6.23 6 pagi. Jadi cuacanya masih dingin sekali. Kaki gemeter, nggak pakai sepatu, nggak pakai ya alat-alat khusus. Jadi saran saja bagi teman-teman yang mau berlibur ke Dieng, agendakan liburan di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus. Di antara 3 bulan ini di saat musim kemarau, untuk bisa menikmati embun upas, embun es, embun salju yang ada di Dieng. Meskipun memang tidak setiap bulan-bulan yang saya sebutkan itu adalah bulan yang ada kepastian, karena ini memang sangat-sangat langka sekali. Saya sendiri sebagai orang yang berdomisili di kawasan Dieng ini tidak tentu bisa menjumpai hal-hal semacam ini. Itu faktor alam dan juga memang faktor kesibukan dan pekerjaan setiap kita masing-masing. Ya, semua orang ingin memanfaatkan fenomena langka ini ya di dataran tinggi Dieng, khususnya di Dieng ini berada di Dieng Kulon. Jadi tempat ini memang tempat yang biasanya kalau sudah masuk musim kemarau bulan Juni, Juli, Agustus ini udah mulai ada fenomena embun salju atau embun upas. Tapi itu tidak setiap tahunnya, belum tentu setiap tahunnya. Makanya wisatawan itu paling senang ya, jadi nunggu waktu-waktu dimana ada embun salju atau embun upas ini muncul. Tempatnya ide banget ya, view-nya bagus banget di sini ya deh. Jadi Gunung Sindoro bisa nampak di sana, bisa kita lihat. Dan rerumputan hijau ini berubah menjadi termakan es. Ini di bentuknya salju ya, jadi ini bentuknya salju ya, nggak bisa di fokus ya.
Ini kalau kita sentuh mencair. Ini yang menempel di bagian daun ini akan buat daun ini keras. Jadi seperti sayuran ya, atau makanan yang dimasukkan ke dalam kulkas. Pengaruh atau efek yang ditimbulkan Ini ketika daunnya keras mengenai banget ini ya. sebuah benda ya. Ini menjadi mengeras Benda ini karena hidup, yaitu rerumputan atau dedaunan, tumbuhan-tumbuhan liar ini tidak mengapa ya, daunnya jadi itu tidak otomatis ada mengeras karena apa, faktor resiko yang berarti. jadi bunsal Beda juga dengan dia. tanaman kentang itu Faktor kalau bunsal sudah itu yang terkena kemudian munculnya embun beku ya. upas atau embun es ini, dia akan Ya, layu ya. seperti Di bulan-bulan terkena tertentu, biasanya Juni, jenis Juli, Agustus. herbisida tertentu. Itu pun tidak setiap bulan, Dia akan tidak layu setiap, kemudian apa maksudnya mengering. tidak setiap Karena tahun itu ada tidak jaringan-jaringan setiap Juni atau tertentu tidak pada setiap daun Agustus kentang atau itu ada stomatanya dan bulan-bulan yang di situ ada sudah jaringan-jaringan datang mulai tumbuhan musim yang ada kemarau di itu tidak. tanaman sayuran itu Momen-momen sendiri. yang fenomena yang langka ini ya. Yang paling menarik dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ingin membuktikan embun upas itu karena posisinya itu terletak di tanah lapang ya, di padang rerumputan, sehingga terkesan ada hamparan es atau hamparan salju yang menjadi panorama tersendiri, seperti ada Jadi pagi ini dia yang udah turun nilai estetika salju, ketika melihat pas. sesuatu yang indah, Benar-benar dingin. sesuatu yang unik, jarang, yang langka. Tubuh kaki sampai merinding. Tentunya menggigil nih. hanya terjadi di kawasan dataran tinggi, khususnya di kawasan Dieng itu sendiri. Mungkin di luar kawasan Dieng itu di beberapa tempat memang ada, tetapi biasanya itu di kisaran minus 6 derajat Celcius. Ini biasanya mengenai beberapa tempat di lembah-lembah di luar kawasan Dieng, tetapi masih berdekatan dengan Dieng. Hari Kamis Di tanggal lembah-lembah 20 biasanya itu bulan ada 6 tanaman-tanaman kentang yang rusak ataupun Ini berada rumput di liar yang terselimuti area oleh tanah embun lapang di upas itu Dieng, sendiri. jadi udah Tapi untuk turun embun kawas salju ya. sekitar kisaran Jadi di itu udah muncul ya, udah muncul embun 0 upas atau derajat embun salju. Celcius atau minus Yang dinginnya satu, Masya Allah nih, itu masih belum nggak tahan, bener-bener nggak tahan berdampak ini. di kawasan-kawasan di Nggak luar persiapan tadi ya, Dieng berarti. itu sendiri. Ini udah rumput ini udah beku. Untuk fenomena alam yang menarik ini dari tahun ke tahun itu akan menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi para fotografer, kemudian seniman-seniman ataupun konten-konten kreator yang ada di kawasan Dieng ataupun di luar Dieng, Ini di dekat areanya itu di dekat karena komplek mereka juga Candi ya, ingin Candi Pandawa merasakan 5. sensasi dinginnya Dieng saat Insya Allah dinginnya nggak berada karuan di ini, suhu nggak tahan ini ya. minus 1 derajat atau minus 6 derajat Celcius. Di samping nilai estetikanya yang memang Kakinya ikut beku ini. jadi perburuan Ada. tersendiri, keindahan panorama jadi sebuah objek yang ternyata Ini rumput bisa dilihat dengan begitu indahnya, dengan kasat mata yang jelas bahwa rerumputan yang tadinya berwarna hijau itu berubah rumput benar-benar menjadi beku ya, udah hamparan seperti dalam es kulkas. atau hamparan salju, Masya Allah. yang tentunya pemandangan ini atau fenomena ini jarang terjadi di Indonesia yang kawasan pedesaan, di kawasan pegunungan. Oleh karenanya hampir semua mata tertuju kepada Dieng, daya tarik pesona Dieng yang begitu memukau, yang menjadikan daya tarik tersendiri dan menjadi magnet bagi wisatawan yang ada di hampir di seluruh Nusantara. Ini yang sungguh sangat luar biasa. Ini fenomena-fenomena langka ya, kalau di saat-saat seperti ini jarang-jarang terjadi ya. Jadi karena tidak setiap tahun itu di Dieng itu ada hal-hal semacam ini, tidak setiap tahun. Makanya
makanya wisatawan itu senang sekali memburu kondisi cuaca seperti ini. Jadi bagi Anda yang ingin merasakan sensasi fenomena alam dinginnya Dieng seperti dinginnya di Eropa, segera datang kawasan dataran tinggi Dieng, khususnya di Tanah Lapang ini mas. Kawasannya itu di kawasan komplek Candi Pandawa 5. Kita bisa melihat bagaimana seolah-olah padang rumput ini disulap menjadi es atau hamparan salju. Jadi tunggu apa lagi yang ingin segera berlibur, mumpung ini di bulan Juni ya. Jadi nanti puncaknya musim kemarau biasanya di bulan Agustus. Dan suhu udara itu biasanya kalau sudah puncaknya kemarau, artinya di pagi hari itu dinginnya itu nggak karuan, masya Allah. Nanti di siang harinya memang panas, teriknya tuh panas sekali, terik mataharinya, tapi di pagi hari itu sangat dingin. Jadi kalau saking dinginnya itu bisa minus 6 derajat Celcius. Ini biasanya terjadi seperti itu, artinya bahwa embun es atau embun salju itu sangat-sangat tebal pada saat-saat kondisi minus 6 derajat Celcius. Dan ini yang diburu oleh para wisatawan dari seluruh Indonesia. Buat teman-teman yang belum subscribe ke Ceng Vlog, segera subscribe, kemudian ketik like, tombol lonceng agar bisa mengetahui informasi terkini terupdate yang ingin kami upload di Vlog channel tentunya. Dan juga membantu perkembangan channel kami insyaallah dengan informasi-informasi yang akurat, yang tepat dan terpercaya tentunya insyaallah.
adanya salju es yang ada di negara Eropa itu suatu yang memang sudah hal biasa, bukan suatu yang aneh dan bukan suatu yang sangat menarik. Tetapi itu pun menarik, tetapi tidak sangat menarik. Akan tetapi ketika es salju itu muncul di permukaan bumi, di kawasan pegunungan, inilah yang kemudian menjadikan setiap mata yang memandang ingin merealisasikan, ingin mewujudkan apakah iya, apakah benar di kawasan pegunungan itu ada es, ada hamparan salju di atas rerumputan yang hijau kemudian seolah-olah disulap menjadi hamparan es. Setiap orang dari kawasan-kawasan yang jauh dari Dieng, mereka penasaran dan senantiasa ingin mengabadikan momen-momen langka ini, fenomena yang indah ini tentunya, dan menjadikan sebagai agenda liburan di bulan Juni, Juli, Agustus sebagai agenda liburan yang paling mengesankan, yang paling istimewa dan paling indah sepanjang hidup setiap orang yang ingin membuktikan bahwa di dataran tinggi Dieng memang ada embun es, embun salju.